Halo guys, semoga semua dari Staff Tech dan mari kita langsung review si Google Pixel 3 XL. Seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya sendiri, kalian sekarang bisa beli di harga 2,2 juta aja, tapi sayangnya untuk harga 2,2 juta tuh, ini yang ada shadow tipis. Nanti gue bakal jelasin shadownya seberapa buruk di displaynya ya. Tapi sekarang kita bahas dulu harga dan speknya. Soalnya di harga segitu tuh itu ada shadow dikit. Dan di harga segitu itu internal storage-nya hanya 64 GB. Tapi menurut gue masih cukup worth it kok. So, kalau misalkan kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. By the way, ini hanya single SIM juga guys, dan gak ada expandable memory short. Dan untuk di harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset yang masih oke, Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nm, layar 6,3 inci POLED 1440p display. Itu tuh 60Hz display, ada always on display. Gorilla Glass 5 dibalutnya dan juga punya storage speaker NFC dan juga punya baterai sebesar 3430 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. So, mari kita bahas si desain dan displaynya sendiri. Untuk desainnya ini, to be honest, I still really like it. Ini walaupun notch depannya tebal, tapi at least ini lebih kerasa modern daripada Pixel 3 ya pastinya ya, yang masih punya desain zaman dulu. Ini desainnya masih cenderung modern even di tahun 2022 sekalipun. Mungkin karena side bezel juga kecil ya. Dan walaupun si bezel bawahnya tebal banget, ini dagunya sangat tebal, tapi ini tuh tebal gara-gara buat speaker. Jadi make sense, bukan tebal gara-gara chip out ya. Nah terus untuk si desain belakangnya sendiri, ini juga gue suka banget. Sampai sekarang gue masih suka banget desain two-tone kayak gini. Untung Google ngelakuin desain gini lagi ya di Google Pixel 6, dual tone juga. So ya, overall gue sangat suka banget desain dual tone glass back ini. Build-nya tadi gue bilang glass back dan juga metal frame, jadi masih kerasa sangat premium di tangan. Cuma memang untuk one-handed usage, karena ini HP-nya lumayan besar, menurut gue masih usable, tapi gue nggak rekomen. Mending two-handed usage aja biar lebih aman ya. Ini tak jempolnya dari kanan ke kiri aja udah rada susah, jadi gue lebih rekomen two-handed usage daripada one-handed usage. Dan tadi gue mau nyebutin si shadow-nya. So, untuk shadow-nya seberapa buruk, kalau misal kita coba, ini rada susah diliatin ya. Kalau misal di warna putih kayak gini, gue harus cari sesuatu yang benar-benar putih. Kelihatan nggak ya coba? Ini sebenarnya agak susah kelihatan, tapi kalau misalnya kita lihat di bagian atas, nggak tahu kelihatan atau nggak, warna di daerah sini, LTE sama warna tulisan event tuh ada sedikit berbeda ya. Itu karena ada shadow, kayak sedikit pink, ada sedikit shadow, dan juga di bawah tuh kayak ada bekas navigation bar, kalau bisa kelihatan tuh, di atas huruf apps. Sangat tipis banget dan hanya kelihatan di warna putih. Kalau misalnya di warna hitam, hijau, atau selain warna putih, ini nggak bakal kelihatan kok. Jadi ini memang sangat tipis, which is fine. Oke, balik lagi kita ke si videonya, dan untuk si fingerprint sensornya dia tuh di belakang, posisi favorit gue. Untuk kecepatannya yang pastinya seperti biasa, cepat dan akurat. Memang nggak secepat HP zaman sekarang, tapi at least ini sangat akurat. Nah, terus untuk NFC-nya langsung aja kita tes, dia tuh posisi NFC-nya ada di daerah sini. Kalau misalnya kita coba tes pakai kartu GTO SOS, keblam, boom, bisa kita lihat tuh guys, scanningnya ini gue suka tuh dari Google Pixel, semua Google Pixel series, scanningnya super cepat dibanding kayak Sony atau Sharp atau Xiaomi. Di Pixel tuh ini scanningnya super cepat dan super akurat. Ini pretty much masih 11 out of 10. Nah terus untuk kualitas layarnya sendiri, ini really good. Detailnya sharp, berkat si 2K screen-nya pastinya dengan kontras yang sangat bagus, viewing angle yang perfect, dan juga warna yang vibrant. Ya overall ini kalau misalnya mau dibandingin itu, ini kualitas layarnya kayak di antara Samsung sama Apple lah. Gak se-over saturasi Samsung, tapi gak se-natural yang kadang-kadang suka blend Apple. Di tengah-tengah. Yang personal gue suka, ini perfect balance. Nah terus untuk si touch delay-nya yang pastinya buat ngetik keyboard atau navigasi OS, semua kerasa super smooth sekelas Apple. Very nice. Dan juga yang di atas Apple menurut gue yaitu dari si haptic feedback-nya. Ini buat ngetik keyboard tuh guys, haptic feedback-nya ini sangat bagus banget menurut gue. Google tuh salah satu HP terbaik untuk ngetik keyboard berkat si haptic feedback-nya yang sangat enak banget buat diketik. Nomor 1 Google, nomor 2 Samsung, dan nomor 3 Apple menurut gue. Very nice. Nah terus mari kita bahas si audio quality-nya. Seperti biasa mari kita bahas audio quality pakai headphone jack, atau karena ini gak ada headphone jack, so pakai converter. Ini kualitasnya menurut gue bisa bilang sangat bagus. Dia tuh punya sound signature yang cukup warm, punchy si bass-nya, punchy juga vokalnya, dan juga cukup jernih. Terus punya separasi instrumen dan sound stage yang cukup bagus, walaupun gak seluas HP zaman sekarang, tapi udah cukup oke. Full volume-nya juga ini gue tes pakai headphone cost portable seperti biasa, di volume sekitar 75-80% itu udah kerasa lumayan keras. Dan juga ini si full volumenya, bukan full volume, sorry, si volume slider-nya tuh banyak step, jadi kalian bisa ngatur spesifik, yang menurut gue itu sangat penting.
Next, untuk si kualitas dual speakernya, front facing dual speaker ini kayak Sony, pretty much hands down untuk harga 2,2 juta ini one of the best. Setara dengan Galaxy S10, walaupun memang Galaxy S10 sedikit lebih mahal ya. Jadi gue bisa bilang ini lebih bagus. Ya overall punya kualitas yang sangat imersif dengan soundstage yang luas, suara yang overall balance, dengan vokal yang bulat dan jernih, terus juga dia punya instrumen yang rich dan tertata. Full volume juga ini bisa keras dengan minimum distorsi, dan sama juga dengan si headphone quality-nya, ini punya volume step yang banyak, jadi bisa diatur dengan spesifik. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin suara speakernya lebih detail. Check it out guys. Next, untuk kamera quality-nya. Kamera belakang dia itu single kamera tapi super beast di 12,2 megapiksel f1.8. Itu udah ada optical image stabilization dan juga videonya udah ada electronic image stabilization. Dan untuk kamera depan ini front facing kameranya tuh dual kamera, dual kamera. Yang main kameranya tuh 8 megapiksel f1.8, wide kamera, dan kamera keduanya 8 megapiksel f2.2, ultra wide kamera, dan bisa nge-record dua-duanya di resolusi sampai resolusi 1080p 30 fps. Nah, terus untuk kualitas rear kameranya ini menurut gue sih, at least untuk taste gue ya, Pixel 3 XL masih bagus banget. Dan jauh di atas harganya kualitasnya. Yang sekarang kan cuma 2 jutaan HP-nya. Yaitu bisa kita lihat ini fotonya tuh khas Google Pixel banget buat kalian yang tahu, high contrast ya. Sangat high contrast. Ya belum tentu cocok untuk semua orang, tapi untuk gue, ini gue suka high contrast. Dia punya detail yang super sharp juga dengan warna yang natural dan dynamic range yang masih bagus di tahun 2022 sekalipun. Untuk temperatur warna bisa kita lihat ini lebih ke arah warm ya, si 3XL. Dan untuk foto low light sendiri, ini Pixel 3 XL itu sebenarnya bagus. Masih bisa mempertahankan detail yang sangat bagus, gambar masih high contrast, dan warna punya natural. Terus juga punya noise yang lumayan minimum. Ini masih kerasa kayak HP flagship. Cuma memang tuh bisa kelihatan kalau misalnya ada lampu, ini tuh pantulan cahayanya terlalu overwhelming, jadi kelihatan kayak kurang bagus. Tapi selain itu ini sangat solid. Nah terus untuk si foto selfie-nya, mau itu kamera wide atau ultra wide, dua-duanya masih bagus menurut gue. Gambar memang lebih ke natural ya, jadi nggak ada filter-filter kayak HP Cina, ini lebih kayak iPhone. Dan juga dia punya detail yang sharp, terus foto backlight juga masih kelihatan cukup oke. Dan terus untuk si video recordingnya, Pixel 3 XL bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. So ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba stabilisasi. Dan akan juga bisa komen di bawah gimana kualitas audionya, gimana dan stabilisasinya. Gambar kelihatan oke sih ya. So ya, very nice. Fokus juga cepet banget. Nah terus untuk salah satu weak point dari HP ini yaitu si gaming performance-nya. Dia tuh pakai chipset Snapdragon 845. Oh ya guys, speaking of gaming, by the way, gue suka stream di Twitch. Jadi kalau misalkan mau follow me please on twitch.tv/Setsusa. Thank you. Oke, balik lagi ke videonya. Untuk gaming performance ini memang bukan HP gaming ya, pretty much. Kalau misalkan kalian jadi HP gaming Snapdragon 845 di harga segini sih, mendingan ke X2 Premium. Itu jauh lebih worth it untuk main game. Tapi bisa kita lihat boys nih, Pixel 3 XL buat main game memang rada shit, to be honest. Gue ngetes seperti biasa main game Genshin Impact di settingan all low dengan FPS 30, pretty much all low setting. Ini sebenarnya untuk FPS sendiri not bad, sekitar 20-30 FPS-an. Tapi yang bikin masalah besar tuh ini banyak stutter banget, bisa kita lihat. Kadang malah game suka nge-freeze tuh, kayak di awal-awal tadi video. Suka tiba-tiba nge-freeze for some reason. So overall buat main game Genshin sih ini pretty much unplayable ya, buat main game berat banget. Dan gue nggak rekomen. Tapi kayaknya tuh main game enteng kayak Kukiran atau game-game kayak gitu sih masih cukup oke. Ataupun game-game kayak rhythm game, kayak Archaea atau Banduri itu masih oke banget. Overall, main game rhythm game di Google atau Samsung atau Apple, Pixel 3 XL sekalipun nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali,
mau main di difficulty paling tinggi sekalipun. Semua kerasa responsif dan enak banget buat main game rhythm. Next, mari kita bahas si UI experience-nya. So, bisa kita lihat nih, kalau bisa kalian tahu Android, ini sudah di Android 12. So, ini salah satu HP paling tua yang masih disupport ya. Very nice. Kalau bisa kita ke about phone, bisa kita lihat, ini sudah di Android 12. Cuma memang ini update terakhir ya. Ini nggak bakal dikasih Android 13. 13 itu kalau nggak salah hanya dikasih di Pixel 4. It's unfortunate, but it's fine. Karena dia memang udah tua juga HP-nya. Malahan cukup bagus bisa dapat OS yang masih recent di harga segini ya. Masih cukup amazing menurut gue. Nah terus mari kita tes si sinyal speednya. By the way guys, gue tuh pakai kartu Telkomsel dan bisa kita lihat. Ini sinyalnya LTE full bar. Very nice. So mari kita langsung aja tes ke speed testnya. Bazinga, come on. Click next, continue. While using the app, sure. Why do you want me to call with this app? Nope. I guess sure. Next. Okay, fuck off. Never mind. Done. Telkomsel Pixel 3 XL dan mari kita tes speednya. So untuk ping sendiri normal 42 seperti 4G. Kecepatannya bisa kita lihat memang not the fastest ya. 5 mega. Why is it so slow? Oh enggak tuh mulai naik. Jadi ini ya sekitar 10 MB bisa kita lihat tuh. Tadi cuma ada harus ngegas dulu kayaknya. 17 MB aslinya. So yeah, it's still pretty good dan uploadnya sheesh, look at that shit boy. Uploadnya pretty decent, 24 megapiksel. 24 megabyte per second. God damn it, I need more milk. So as you can see guys, koneksi pretty much masih perfect. Very nice. Dan untuk si day-to-day usage ini memang salah satu keunggulan dari HP Google Pixel dengan Pixel Experience. Buat day-to-day usage ini gue bisa bilang hands down kerasa lebih smooth dan yang paling penting lebih konsisten dibanding Galaxy Z Flip 3 yang pernah gue pakai selama 4 bulan. Yap, the beauty of Pixel Experience. Semua kerasa konsisten, buka app kerasa smooth, dan juga loading kerasa konsisten. Animasi juga kerasa smooth. Dan yang paling penting nih guys, yang gue sering pakai di iOS dan di Android itu punya banyak masalah, yaitu multitasking gesture. So, kalau misalnya kita buka Instagram, dan kita bisa buka YouTube, kalau misalnya di iPhone kan, kalau misalnya mau ganti dari aplikasi YouTube balik ke Instagram balik, kan tinggal slide kayak gini. Dan bisa kita lihat itu, slide-nya. Walaupun rada loading dikit, gak se-smooth Apple, tapi ini kerasa super duper smooth. Sangat responsif dan dia itu, akurasi si multi gesture-nya itu benar-benar perfect. Hampir menyamai Apple, very nice. Yang di OS lain itu buruk banget. Gue coba di dua OS, MIUI sama One UI, untuk multitasking gesture itu kerasa gak enak banget. Gak cuma dia kalau misal di One UI itu yang gue rasa kalau misal gue pindah dari Instagram ke YouTube tuh dia kayak bingung dulu otaknya, terus tiba-tiba kayak nge-flash nggak jelas aplikasi ini baru masuk. Dan kalau misal di MIUI itu kadang-kadang dia itu suka gak ngeregister si multitaskingnya. Jadi ya, menurut gue untuk multitasking gesture kayak gini, slide to slide multitasking paling baik tuh di Google Pixel Experience. Gak ada yang bisa nandingin. Yang pastinya nomor 1 di Apple, tapi untuk di Android paling baik di Google Pixel Experience. MIUI sama One UI sayangnya sangat sampah untuk gesture tersebut. What a shame. Dan untuk si Wi-Fi-nya sendiri guys, kalau misalnya kita mau ke DRM info, bisa kita lihat dia itu di Wi-Fi L1 keblam, dan juga dia sudah support HDR10, dan buat yang masih bingung dia itu di refresh rate 60 ya, bukan 90. Yang menurut gue wajar, dan untungnya dari refresh-nya hanya 60 karena untuk battery life sendiri ini HP kurang bagus. Dia tuh baterainya cuma di 3430 mAh baterai dan bisa fast charging sampai 18 watt. Yap, 3000 mAh baterai, layar 2K. Insanity, terus besar lagi. Jadi ya, memang ini ketahanannya pretty much hampir sama kayak Z Flip 3. Hanya bisa tahan 1 hari. 1 hari juga kira-kira kayak sekitar 34 hari lah, lebih tepatnya sekitar 3/4 hari. Dengan pemakaian enteng hanya sosial media dan nonton YouTube aja, itu screen on time juga gue hanya dapat kira-kira sekitar 4,5 jam. So ya battery life memang ini gak ada bedanya dengan Pixel 3 dan pretty much sama dengan Galaxy Z Flip. Untuk charging speed-nya juga ini cukup oke, tapi nothing special. Gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 47 menit. So, not the fastest, tapi cukup oke lah. Conclusion delete semua. Tapi ya guys, mungkin cuma segitu aja video. Untuk konklusinya sih menurut gue Google Pixel 3 XL untuk harganya yang cuma 2 jutaan, walaupun memang ada minusnya yaitu shadow tipis, tapi sih masih menjadi salah satu HP paling worth it dari harganya.
Berkat 3 hal menurut gue sih. Pertama, atau lebih tepatnya 4 ya. 4 hal. Kualitas kamera yang superb, software update dan software yang sangat polish banget, even dibanding dengan skin gajah lainnya kayak One UI atau MIUI, menurut gue Pixel Experience still the best, dan juga punya kualitas speaker yang sangat baik di harganya. Satu kelemahan besar sih selain shadow ini HP-nya, yaitu dari si battery life-nya. Ini cepat habis. Sekelas Z Flip pretty much. Tapi kalau misalkan nggak peduli sama hal tersebut sih, gue overall masih rekomend banget HP ini. Dan kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper Super Aero Raiden Shogun, gue udah taruh dua-duanya link di deskripsi. So guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.